Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Makrifatika dari program studi akuntansi NPM 0220404020018. Saya di sini untuk memenuhi tugas dari pendidikan kewarganegaraan kelas A. Materi yang akan saya sampaikan yaitu materi pertemuan ke-14, yaitu berkaitan tentang ketahanan nasional dan bela negara. Pengertian ketahanan nasional. Pengertian secara etimologi yakni berasal dari ketahanan yang berasal dari kata tahan yang artinya tak mengenal menyerah, gigih, tabah, kuat, dan menguasai diri. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala tantangan dan ancaman. Nasional sendiri berasal dari kata nation yang artinya bangsa sebagai pengertian politik. Jadi, istilah dari ketahanan nasional adalah suatu kondisi yang dinamis dari suatu bangsa yang berisi ketangguhan nasional dan keuletan dalam menghadapi dan juga mengatasi segala macam tantangan dan juga ancaman, serta gangguan hambatan baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara bisa melakukan keberlangsungan hidupnya atau keberlangsungan hidup negaranya apabila suatu negara atau bangsa tersebut memiliki ketahanan nasional. Menurut salah satu seorang ahli ketahanan nasional, GPHS Surya Mataraman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena juga penyusun dari definisi melihatnya dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Maka dari itu, berdasarkan pendapat tersebut, terdapat 3 pengertian dari ketahanan nasional atau juga disebut dengan wajah ketahanan nasional. Yang pertama yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Yang kedua adalah wajah ketahanan nasional sebagai kondisi, dan yang ketiga adalah wajah ketahanan nasional sebagai strategi atau cara pendekatan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga wajah ketahanan nasional. Yang pertama yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi. Konsepsi dalam hal ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Oleh karena itu, konsepsi ini dinamakan ketahanan nasional Indonesia berlandaskan ajaran Astagatra. Artinya, kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 2 aspek kehidupan nasional. Yang pertama yaitu aspek alamiah yang terdapat 3 unsur yang disebut dengan Trigatra, dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur yang disebut dengan Pancagatra. Lalu Trigrata dan Pancagatra digabungkan menjadi satu aspek kesatuan yaitu aspek Astagatra yang berarti 8 aspek atau unsur. Dan yang kedua yakni ketahanan nasional sebagai kondisi. Penjelasannya yaitu kondisi Indonesia diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni dengan ajaran Astagatra atau 8 aspek atau unsur tadi.
Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis. Oleh sebab itu, kondisi itu memang senantiasa berubah, dalam arti dapat meningkat ataupun menurun. Jadi, kondisi itu tidak bersifat statis. Yang ketiga atau yang terakhir dari wajah ketahanan nasional adalah ketahanan nasional sebagai strategi. Pengertian ketiga ini berkaitan dengan pernyataan tentang apa, sebab, dan bagaimana Indonesia bisa survive walaupun banyak sekali ancaman, hambatan, dan juga bahaya yang mengancam Indonesia sendiri. Itu jawabannya sangat singkat sekali. Jawabannya sangat-sangat sederhana. Jawabannya adalah karena bangsa Indonesia ini memiliki strategi atau menggunakan strategi dalam menjalankan ketahanan nasional. Itulah tadi definisi atau pemaparan dari ketiga wajah ketahanan nasional. Masing-masing dari wajah ketahanan nasional itu memiliki arti yang berbeda, akan tetapi memiliki tujuan yang sama dan juga memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer ataupun ancaman non-militer. Maka dari itu, dengan banyaknya ancaman baik dari dalam ataupun luar negeri, baik ancaman militer ataupun non-militer, kegiatan pembelaan negara merupakan usaha warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara mencangkup bela negara secara fisik ataupun non-fisik. Bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau non-militer dari dalam maupun luar negeri. Karena pada dasarnya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Selanjutnya tentang bentuk pembelaan negara. Bela negara yang dilakukan secara fisik, bentuknya yaitu dengan memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi dari musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Lalu ada juga bela negara secara non-fisik. Bentuknya yaitu segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaannya terhadap tanah air. Bentuknya atau contoh atau pengimplementasiannya yaitu dengan mewujudkan kesadaran dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Di era globalisasi ini, ketahanan nasional sangat diperlukan. Untuk itu, untuk menjaga ketahanan nasional di era globalisasi yang dapat kita lakukan adalah yaitu dengan menyaring berita-berita yang ada di sosmed. Jadi kita tidak boleh menelan langsung berita yang ada di sosial media, karena itu bisa berpengaruh
kepada diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus melihat faktanya, melihat fakta dari berita. Yang selanjutnya yaitu mencintai produk Indonesia. Walaupun sekarang ini banyak sekali produk-produk luar negeri yang dijual di Indonesia, akan tetapi kita harus mengetahui produk yang ada di Indonesia dan kita harus membeli produk Indonesia, mencintai produk Indonesia. Ya, walaupun di sosial media itu banyak sekali produk-produk dari luar negeri dan juga bahkan budaya-budaya luar negeri itu sudah kita terapkan di Indonesia. Tapi untuk menerapkan budaya luar negeri kita harus menyaringnya terlebih dahulu. Kita tidak boleh menerapkan budaya asing atau budaya dari luar negeri untuk dilakukan di Indonesia. Karena kita harus melihat dari sudut pandang negara kita. Seperti contoh cara berpakaian, kita harus mengutamakan kesopanan dalam berpakaian dan juga berbicara, kesantunan. Itu kita harus menerapkan di Indonesia. Kita tidak boleh menerapkan kebebasan di luar negeri, kita jalankan di Indonesia. Karena ideologi kita berbeda, sudut pandang masyarakat kita berbeda, maka dari itu kita harus menerapkan hal yang bisa kita terapkan di Indonesia, yaitu dengan cara semangat kerja kerasnya, lalu dengan menerapkan kedisiplinannya dari luar negeri. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan tidak membeda-bedakan lingkungan, tidak membeda-bedakan teman, tidak membedakan suku, ras, agama, karena kita harus menciptakan suatu kesatuan yang utuh untuk menjaga ketahanan nasional. Nah, lalu bagaimana sih sikap kita untuk menunjukkan bagaimana keikutsertaan kita sebagai bentuk pembelaan negara? Dengan status kita sebagai mahasiswa, kita bisa melakukan dengan hal yang mendasar, yaitu dengan mengetahui, mempelajari, dan mengenal wawasan tentang ilmu pendidikan kewarganegaraan. Karena hal ini sudah menunjukkan tentang sikap dari kita, menunjukkan sikap pembelaan negara. Nah, pembela negara sendiri itu penting bagi mahasiswa, bagi kita, karena hal ini bisa menumbuhkan pendidikan karakter atau meningkatkan karakter dalam diri kita dan penguatan revolusi mental untuk menghadapi berbagai ancaman. Karena saat ini banyak sekali ancaman bagi anak muda, bagi kita, usia kita, bagi mahasiswa. Bukan hanya ancaman militer, tapi lebih ke ancaman non-militer seperti ancaman penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan berbagai macam ancaman-ancaman lain. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan atau penjelasan dari materi tentang ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara ini memiliki hubungan, yaitu ketahanan nasional itu merupakan suatu konsep atau suatu strategi, dan bela negara itu sebagai perwujudan atau pengimplementasian. Nah, jadi pembelaan negara atau bela negara adalah suatu bentuk dari kecintaan warga negaranya untuk mempertahankan ketahanan nasional. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.